Pradi Cilacap terkini selalu menampilkan kegiatan-kegiatan DPC Pradi Cilacap tentang organisasi advokat dan permasalahan hukum dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan sosial media dimanapun Anda berada, kembali di channel YouTube kami Pradi Cilacap. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai hak asuh anak setelah kedua orang tuanya bercerai. Langsung masuk ke pembahasan topik ini mengenai hak-hak anak setelah orang tuanya bercerai. Bagaimana nasib ke depan anak-anak setelah kedua orang tuanya bercerai? Yang pertama, anak akan menjadi korban perceraian karena dampak perceraian kedua orang tuanya, maka pemenuhan hak asuh anak tidak akan berjalan seperti pada saat kedua orang tuanya bersama. Yang kedua, anak akan terkurangi pendidikan, perhatian, pemeliharaan, dan bahkan anak akan terkurangi mengenai pertumbuhannya, serta anak akan menjadi beban mental ketika kedua orang tuanya bercerai. Sedangkan yang ketiga, perceraian biasanya terjadi adanya sengketa, yaitu mengenai pengasuhan anak. Sedangkan yang kelima, berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap hukumnya wajib memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak demi masa depan anak. Sedangkan yang berikutnya, akibat perceraian tidak menggugurkan anaknya, tetap harus memberikan kewajiban kepada anaknya untuk memelihara dan mendidik kepada anak demi masa depan anak tersebut. Biasanya hak asuh anak jatuh kepada ibunya, namun tidak menutup kemungkinan hak asuh anak juga jatuh kepada ayahnya. Karena apabila kita mengacu dengan pasal 156 huruf D dalam kompilasi hukum Islam, seorang ibu akan kehilangan hak asuh anak apabila seorang ibu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Misal, seorang ibu sering pergi, sering meninggalkan anak, ya. Bahkan seorang ibu suka mabuk, suka minum, dia akan kehilangan hak asuh anak karena perbuatan ibu yang tidak terpuji. Misal, seorang ibu sering pergi, sering meninggalkan anak, ya. Bahkan seorang ibu suka mabuk, suka minum, dia akan kehilangan hak asuh anak karena perbuatan ibu yang tidak terpuji. Dalam perceraian tidak menggugurkan bapak, ya, tetap untuk mempertanggungjawabkan pemeliharaan dan pendidikan anak. Dan yang terakhir itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pendidikan anak, di situ adanya hak anak. Kita lihat perceraian di pengadilan agama. Di dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam atau KHI mengatur akibat perceraian. Dalam hal terjadinya perceraian, yang pertama, pembelian anak yang mumayyiz atau belum cukup umur
12 tahun adalah hak ibunya. Artinya bahwa terhadap anak yang masih di bawah umur, hak asuhnya dijatuhkan kepada ibu. Sedangkan yang kedua, apabila anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Biasanya di dalam persidangan pengajuan hak asuh anak, majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan atau untuk menghadirkan anak yang sudah mumayyiz, dan anak tersebut nanti di dalam persidangan akan diminta keterangan oleh majelis hakim, anak ini akan ikut siapa, ikut ayah atau ikut ibunya. Ketika nanti anaknya setelah diminta keterangan dia akan memilih ikut ayahnya, maka hakim di dalam menjatuhkan putusannya, pengasuhan anak dijatuhkan kepada ayah. Sedangkan yang ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Artinya sekalipun terjadi perceraian, seorang ayah tidak gugur terhadap kewajibannya untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Suami walaupun telah bercerai, hukumnya wajib memelihara dan mendidik anak-anak demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian di pengadilan negeri, yang pertama, ada kaidah hukum di dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 126/PDT/2021 tanggal 28 Agustus 2003. Kaidah hukumnya sebagai berikut. A. Jika terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Artinya demi untuk kepentingan si anak yang terbaik buat anak atau kemaslahatan. Artinya bahwa hakim melihat ya itu anak lebih dekat dengan siapa. Yang B, hakim dapat menjatuhkan putusan hak pengasuhan anak dijatuhkan kepada ayahnya. Ini kita ada beberapa alasan pengasuhan dijatuhkan kepada ayahnya. Yang pertama itu kesepakatan bersama suami istri sebelum atau pada saat perceraian. Artinya bahwa apabila sudah ada kesepakatan antara suami dan istri pada saat atau sebelum cerai, anak di bawah asuhan siapa, itu kalau memang anak sesuai sepakat anak di bawah asuhan ayahnya, maka di dalam putusan hakim maka akan memutuskan pada ayahnya sebagai hak asuh daripada anak. Sedangkan yang kedua, pemeriksaan di persidangan, anak lebih dekat ayah dan ibu, tidak bertanggung jawab. Apabila di persidangan terbukti seorang ibu telah menelantarkan anaknya dan tidak bertanggung jawab mengenai tumbuh kembang anak tersebut, artinya bahwa putusan hak pengasuhan dijatuhkan kepada ayahnya apabila di dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa ternyata anak lebih dekat dengan ayahnya daripada ibunya, karena
dan ibunya juga telah melantarkan anaknya pada anaknya, maka putusan pengasuhan anak dijatuhkan kepada ayahnya. Yang ketiga, karena adanya faktor ekonomi harus menilai akan lebih baik jika dalam pengasuhan di ayahnya karena faktor ekonominya ayah. Artinya bahwa di dalam persidangan telah dibuktikan bahwa faktor ekonominya lebih mapan ayahnya daripada ibu, dan demi kesuksesan hidup anak dalam pemeliharaan pendidikan, pengasuhan itu hakim akan melihat ke sana, menilai terhadap si anak tersebut. Yang keempat, faktor lain seperti lingkungan, budaya, di mana suami istri tersebut bertempat tinggal. Artinya faktor lingkungan tempat tinggalnya suami istri yang anak itu menentukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan teman-teman disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab. Terima kasih sudah menonton pada video ini. Apabila teman-teman ada saran, ada masukan, jangan lupa untuk dimasukkan di kolom komentar, dan jangan lupa kepada teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe di channel ini.